Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adikku semuanya. Selamat bergabung dengan kami di MTS Negeri 3 Banyumas. Saya ucapkan selamat atas prestasi adik-adik yang bisa diterima di madrasah kami MTS Negeri 3 Banyumas. MTS-nya orang-orang yang hebat, bermartabat. Nah, adik-adikku semuanya, mungkin ini adalah kali pertama adik-adik berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu guru MTS Negeri 3 Banyumas, mulai dalam acara Matsama, yaitu masa orientasi untuk pengenalan madrasah kami terhadap adik-adik. Walaupun nyun sewu ya, kita cukup agak prihatin dan berdoa adik-adik bisa diterima, tapi belum bisa masuk di sekolahan kami yang sekolahan ya sudah insya Allah sudah indah, bersih dan menyenangkan. Mudah-mudahan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga adik-adik semuanya bisa sekolah seperti sedia kala waktu 1,5 tahun yang lalu. Tapi Allah belum mengizinkan, kita tetap bersabar, bertawakal, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan. Adik-adikku semuanya, sebelumnya mau berterima banyak perkenalan diri saya. Adalah namanya Pak Eri Kusnanto selaku guru bimbingan konseling. Nanti insya Allah akan menjadi sahabat adik-adik selama adik-adik belajar di MTS Negeri 3 Banyumas ini. Nanti saya yang mengampu bimbingan konseling di kelas 7 yang akan mengikuti adik-adik sampai lulus dari MTS ini. Selain selaku guru bimbingan konseling, Bapak di sini juga dipercaya sebagai Waka Humas, yaitu adalah Waka yang menangani bidang tentang hubungan kemasyarakatan baik dengan orang tua, siswa, wali murid ataupun dengan instansi-instansi terkait baik Forkom Pincam ataupun perusahaan ataupun kabupaten dan seterusnya. Ini adalah hubungan kami untuk dengan masyarakat luar, itu adalah kami membantu Bapak Kepala Madrasah gitu. Anak-anakku semuanya atau adik-adikku semuanya ya, untuk materi bimbingan konseling sudah disampaikan oleh Ibu Nur Hayati Nahariah kemarin tentang tata tertib madrasah dan sebagainya. Kemudian tentang layanan karir untuk karir masa depan Anda setelah sekolah di madrasah, setelah dari MTS ini mau kemana, itu sudah juga dijelaskan secara gamblang oleh Ibu Dewi Nawangsari. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang prestasi-prestasi akademis dan non-akademis yang ada di madrasah ini ya. MTS Negeri 3 Banyumas, juga alumninya seperti apa ya. Kalau di dalam acara bimbingan konseling itu adalah kita menelusuri alumni ya. Banyak alumni kita yang sudah sukses ya. Mungkin di dalam sejarah pendirian madrasah ini sudah ada diterapkan oleh kepala madrasah. Nah, kita juga sudah banyak sekali alumni-alumni kita yang sukses. Bukan dari orang kaya, tapi kita nanti akan coba eksplor dari adik-adik atau kakak-kakak kalian yang semuanya ada yang dari MTS, Esman sampai kuliah tidak bayar sepeser pun karena prestasinya secara intelektual bisa kuliah sampai lulus dan bahkan sampai sekarang bekerja. Oke, selanjutnya akan kita, tapi sebelumnya kita mungkin untuk supaya refresh, supaya tidak ngantuk, supaya tidak jenuh, kita senam tangan ya, ikuti Bapak secara perlahan-lahan. Yuk kita tepuk tangan. Setelah itu yuk kita masukkan jari-jarinya secara bergantian biar darahnya mengalir dengan enak.
Kemudian di sini ya ikuti ya. Ya ikut ya. Oke, semoga aliran dalam alir. Oke, kita simak materi selanjutnya dan jelasan. Oke, kita mulai dengan prestasi akademis. Yang pertama adalah KSM tingkat nasional diikuti oleh Ananda Sultan Malik Kamal tahun 2019 mendapat emas. Kemudian tahun ini Vanessa Olivia Gendis mengikuti yang KSM IPS untuk juara mendapatkan perak. Kemudian yang teman-teman yang lain ada yang ikut IPA juga mendapatkan perak. Kemudian Dewan Gurunya Ibu Leli Mahmuda mendapatkan medali perunggu. Itu secara akademis. Yang lainnya kami kemarin sudah banyak sekali prestasi secara akademis yang diikuti dalam olimpiade ataupun tingkat pidato, lomba yang lainnya di tingkat kabupaten ataupun MA ataupun sekolah-sekolah yang mengadakan, kita juga pernah menjadi juara. Untuk eskul tingkat untuk pramuka Jambore cabang kita kemarin menjadi juara umum untuk tahun 2019. Untuk kita alhamdulillah menjadi juara umum. Kemudian sebagai gugus depan tergiat kedua juga pada tahun yang sama ya. Kita mengikuti lomba gudeg tergiat di tahun 2019, kita juara 2 untuk tingkat kabupaten atau kuarcap Kabupaten Banyumas ya. Itu prestasi non akademis, masih banyak lagi eskul yang lainnya. Ini adalah kita tampilkan beberapa prestasi yang bisa kita tunjuk dari beberapa banyaknya piagam yang kita tampilkan di sekolah kita. Itu seperti itu. Banyak kita di piagam-piagam ini adalah bukti bahwa prestasi secara akademis maupun non akademis daripada MTS juara satu lomba drum band tingkat SMP sederajat dalam rangka HUT TNI ke-74 dan HUT Kodam 4 Diponegoro ke-63 tahun 2019 oleh Korem 071 Wijaya Kusuma. Prestasinya luar biasa. Selain itu untuk drum band kita bisa juara PDPI tingkat Kabupaten Banyumas untuk juara 2 di tahun yang sama, tahun 2019. Kita tampilkan juga foto-foto bukti kegiatan kita pada waktu sebelum mengikuti lomba di Korem 071 Wijaya Kusuma dan PDPI tingkat Kabupaten Banyumas di tahun 2019 yang lalu ya. Selain kita mengikuti lomba ini juga kita sering tampil di dalam kecamatan dan sebagai pengisi tahun musik di tingkat kabupaten dalam rangka HUT atau Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun yang lalu. Tapi berhubung masa pandemi kita terpaksa berhenti untuk latihan, tapi tetap kita berkreasi. Dengan cara apa? Kemarin kita membuat sebuah film tentang drum band. Ngapain kamu main drum band? Main drum band gak bakalan jadi apa-apa dan gak ada duitnya. Ayo pulang, cepat! Saya bantu jemurnya.
dalam Amin ya Rabbal Jawa Tengah mengikuti Muhammad Nabina bin Nurwa kemudian kita tampilkan dalam acara di Satul Madinah. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa. Peristiwa yang sangat luar biasa yang untuk alumni kita bisa banyak sekali yang kita bisa melanjutkan ke SMA 1, SMA 2 dan seterusnya. Ada yang Mas Kamal, Mas itu bisa masuk ke UGM walaupun dulu masuk ke MAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Arindra. Saya alumni MTes Negeri 3 Banyumas angkatan 2017. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 peternakan di Universitas Jenderal Sudirman. Saya sangat bangga pernah belajar di MTes Negeri 3 Banyumas karena di madrasah saya mendapatkan ilmu umum yang sangat baik, dan tidak hanya ilmu umum tetapi saya mendapatkan ilmu agama yang dimana saya rasakan hingga saat ini. Tidak hanya juga mendapatkan ilmu umum atau agama, tetapi saya juga mendapatkan ilmu yang dari yang lain, yaitu dari ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler MTes Negeri 3 Banyumas sangatlah baik, karena bertahun-tahun, semakin tahun bertambah lebih bagus lagi. Terima kasih MTes Negeri 3 Banyumas dan guru-guru pengajar yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang bisa kami sampaikan tentang alumni daripada MTs Negeri 3 Banyumas yang selama ini kita bina atau kita didik, juga prestasi-prestasi baik akademis ataupun non-akademis. Estafet selanjutnya ada pada adik-adik semuanya, pada kalian. Silakan bergabung sini, kembangkan karir kalian, kembangkan bakat kalian untuk membentuk jati diri kalian, membentuk pribadi kalian untuk Indonesia emas di tahun 2045. Adalah pemimpin-pemimpin bangsa ini dan adalah pengganti-pengganti kami yang ada di sini. Semangat belajar tanpa padang bulu. Walaupun Anda sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Banyumas, Anda bisa lebih berprestasi untuk yang akan datang. Jangan takut, jangan minder, kalian belajar sekolah unggulan, sekolah yang secara akademis sama dengan SMP, tapi jelas Anda punya kelebihan di bidang ilmu-ilmu agama. Selamat berjuang, selamat bergabung, semangat. Mari kita kembangkan madrasah menjadi madrasah hebat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!